Assalamualaikum. Salam dan bahagia. Perusahaan yang saya pilih untuk analisis kali ini adalah PT Saraswanti Anugrah Makmur Tbk Fertilizer Specialist. Sedikit informasi tentang perusahaan ini. PT Saraswanti Anugrah Makmur merupakan produsen dan distributor aneka pupuk NPK untuk tanaman perkebunan. Produk utamanya adalah pupuk tailor-made yang bisa direkayasa bentuk, formulasi, serta kecepatan kelarutannya agar sesuai dengan kebutuhan perkebunan konsumen. PT Saraswati Anugrah Makmur didirikan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 1998 di hadapan perusahaan ini bergerak di bidang produksi dan distribusi pupuk NPK non-subsidi. Memiliki 3 anak usaha dengan total 5 pabrik yang tersebar di Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah. Langsung saja untuk poin pertama, 6M+1I. Men atau manusia disebut SDM adalah salah satu faktor penting karena dari sanalah modal dan keterampilan dikelola. Manusia adalah unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal ini dibutuhkan SDM yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Dalam perusahaan ini, SDM menangani hal manajerial perusahaan, baik dari perencanaan sampai tahap pengawasan, operator mesin, dan staf karyawan sampai ke tahap pendistribusian. Kemudian money, perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari tidak akan terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan jumlah uang. Dengan ketersediaan uang yang memadai, maka manajemen perusahaan akan lebih leluasa dalam melakukan efisiensi untuk memperoleh laba yang maksimal. Biaya pada perusahaan ini dikeluarkan untuk pembelian bahan baku produksi pupuk, kegiatan operasional selama kegiatan produksi, gaji karyawan, pengiklanan, distribusi, dan pemasaran. Kemudian material. Ketersediaan bahan baku atau material sangat penting dalam proses produksi. Tanpa bahan baku, perusahaan tidak dapat mengolah pupuk untuk dijual. Dibutuhkan tenaga ahli untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sumber daya manusia dan bahan baku sangat berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan ini untuk membuat pupuk NPK adalah 1. Nitrogen, memerlukan amonium nitrat, urea, amonium sulfate, dan urea formaldehida. Kemudian untuk fosfor, memerlukan fosfat, superfosfat, dan fosforit alam. Kemudian kalium, memerlukan klorida kalium, sulfat kalium, dan kalium nitrat. Untuk margin, mengolah bahan baku menjadi barang jadi membutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Di samping efisien, tingkat kesalahan manusia dapat diminimalisir. Mesin yang digunakan oleh perusahaan ini untuk kegiatan produksi pupuk adalah sebagai berikut. Pertama, mesin penggiling, mesin pencampur, mesin granulasi, mesin pengering, mesin pemadatan, mesin pencacah, dan mesin untuk mengemas. Kemudian metode adalah tentang bagaimana mekanisme kerja dapat berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dapat menyangkut proses produksi ataupun administrasi. Berikut ini mekanisme kerja perusahaan Saraswati Anugrah Makmur.
dimulai dari penelitian dan pengembangan, pengadaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, kontrol kualitas, distribusi, dan pemasaran. Kemudian penjualan, layanan pelanggan, daur ulang dan pengolahan limbah, kemudian kegiatan riset lanjutan. Poin berikutnya market atau pasar. Penguasaan pasar merupakan faktor penentu dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli konsumen. Perusahaan ini memiliki target pasar petani yang membutuhkan rekayasa pupuk untuk kebutuhan skala perkebunan, seperti kebun kelapa sawit, teh, karet, kopi, dan kakao, serta toko pertanian. Kemudian informasi. Informasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar hasil dari kegiatan produksi berkembang dengan baik. Jika bisa menerima dan menyaring informasi dari luar, perusahaan Saraswati Anugrah Makmur dapat menggunakan informasi yang diperoleh untuk mengamati persaingan dengan perusahaan lain, daya beli masyarakat terhadap produk mereka, dan masih banyak lagi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan. Berikutnya, bagan random fluctuation. Dimulai dari input, terdapat pabrik, tenaga kerja, mesin, bahan baku, manajemen. Kemudian proses konversi yang menghasilkan output pupuk NPK untuk kelapa sawit, pupuk untuk teh, pupuk untuk karet, dan pupuk untuk kopi, kakao, dan kakao. Kemudian untuk umpan balik terdapat laporan penjualan dan jumlah produksi. Untuk random fluctuation, kebijakan pemerintah, perdagangan internasional, regulasi lingkungan, serta ekonomi global. Untuk kategori sistem produksi perusahaan ini adalah sistem produksi flow shop. Sistem manufaktur. Perusahaan ini melakukan konversi bahan baku yang ada di inventorinya menjadi beberapa produk pupuk sesuai dengan keinginan konsumen atau yang sudah disebutkan di atas tadi. Kemudian proses pengendalian produksi pada perusahaan ini sebagai berikut: perencanaan produksi, pengawasan kualitas bahan baku, prosedur pencampuran pupuk, pemantauan kualitas pupuk, dan pengemasan. Baik, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam